Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Narasi Pos Media. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube Narasi Pos Media dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Inilah Narasi Pos Media. El Salvador mencekam, gangster berkeliaran oleh Dia Dwi Arista. Pemerintah El Salvador telah mengeluarkan status darurat negara. Para petinggi negara tersebut terpaksa mengumumkan status darurat disebabkan masifnya pembunuhan yang dilakukan oleh geng Mara Salvatrucha atau MS-13 pada Sabtu 26 Maret lalu. Terhitung 62 korban meninggal dalam satu hari. Bahkan, angka ini hampir menyaingi angka kematian selama bulan Februari, yakni 72 korban dalam sebulan. Tentu kekejian gangster ini membuat El Salvador mencekam sebab gangster berkeliaran di lingkungan. Lantas, siapakah Mara Salvatrucha? Mengapa bermunculan gangster-gangster berbahaya di negara tersebut? Mara Salvatrucha adalah nama sebuah geng yang lahir di jalanan Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Geng ini terbentuk dengan tujuan mengikat persaudaraan antar imigran El Salvador di Amerika Serikat. Namun, banyaknya tantangan sebuah geng di Amerika Serikat membuat MS-13 berusaha menjadi geng yang lebih kuat dari geng-geng lainnya. Tentu dikarenakan hidup di jalanan sama halnya hidup di hutan rimba, yang kuat, yang dikdaya. Begitu pula dengan para gangster ini. Agar mereka tidak diganggu oleh geng lainnya, maka pilihannya hanya satu, menjadi yang terkuat dan terkejam. Gangster ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan geng anak jalanan macam sinetron Indonesia. MS-13 adalah geng yang paling ditakuti di dunia internasional, beranggotakan hingga ratusan ribu orang dari seluruh dunia, menobatkan MS-13 sebagai salah satu gangster terbesar dan terbrutal, sebagaimana yang dilansir BBC.com 21 April 2017. Geng ini mengantongi pendapatan sekitar 31,2 juta dolar Amerika. Jangan dibayangkan mereka bermain saham agar menjadi crazy rich, tentu bukan. Uang yang mereka hasilkan berasal dari pemerasan, pasar gelap, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, serta rangkaian kejahatan lain, persis di film, sebab memang film mengadopsi cerita dari kehidupan mereka. Awalnya, para imigran El Salvador mendarat di Amerika Serikat untuk berlindung dari perang sipil di negaranya. Disinilah cikal bakal geng ini terbentuk. Namun, semakin lama, geng Mara Salvatrucha membuat Amerika gerah. Pembunuhan, penjarahan, pemerkosaan sering dilakukan oleh anggota geng tersebut, hingga pemerintah Amerika Serikat pun mendeportasi para anggota geng ini ke negara asal mereka pada tahun 1990-an. Dari sanalah MS-13 mendunia. Deportasi ini memberi angin segar bagi geng tersebut untuk melebarkan sayap tak hanya di El Salvador, namun di negara-negara Amerika Tengah lainnya, hingga mereka dikenal sebagai geng transnasional, bahkan internasional. Kekosongan kesejahteraan di tengah masyarakat, minimnya pekerjaan, serta pemerintahan yang korup kerap menjadi cikal bakal lahirnya gangster. Begitupun dalam kasus MS-13, konflik dalam negeri, kekerasan lingkungan, sekolah dan keluarga, serta ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan, akhirnya melahirkan ikatan baru yang lebih kuat dari ikatan lainnya. Awalnya, ikatan ini hanya untuk persaudaraan, namun berubah menjadi ikatan kepentingan. Meski lahir di Amerika Serikat, namun mereka tumbuh besar di El Salvador dan berakar di sana. Hingga saat ini, MS-13 tak dapat ditundukkan oleh rezim Nayib Bukele. Lahirnya banyak gangster di dunia, termasuk Mara Salvatrucha, tak lepas dari sistem kapitalisme yang digunakan di dunia. Sistem ini tak mampu menjamin kesejahteraan dan keamanan yang diidamkan oleh masyarakat. Hingga kemudian mereka membentuk keamanan sendiri demi menjamin kesejahteraan mereka.
pendidikan rendah pun memiliki andil besar bagi terbentuknya geng-geng semacam ini. Sebab, ketika cara berpikir mereka lebih baik, tidak akan mudah terpengaruh oleh geng-geng yang ada. Inilah akibat dari absennya negara mengurusi rakyatnya. Berbeda jika rakyat merasa memiliki kehidupan sejahtera, pendidikan tinggi, kesehatan yang terjamin, serta lingkungan yang mendukung, maka gejolak penolakan terhadap pemerintahan dan lingkungan sosial bisa diminimalisasi, bahkan dihilangkan. Hasilnya, tak akan ada pemberontak-pemberontak yang dapat meresahkan rakyat dan negara. Lantas, adakah sistem yang dapat menanganinya? Sedangkan kita bisa lihat, sistem saat ini terkesan pontang-panting menangani para gangster ini. Pemerintahan Islam yang dikenal dengan khilafah adalah sebuah pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam. Adanya syariat tak hanya untuk kepentingan di akhirat, namun juga untuk menciptakan kesejahteraan di dunia. Sebab aturan-aturan yang ada dalam syariat jika diterapkan akan membawa rahmat bagi setiap manusia, baik muslim ataupun non-muslim yang tunduk dalam pemerintahan Islam. Rahmat ini dapat berupa jaminan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Basic need yang menjadi pusat kehidupan manusia di dunia. Ketika basic need ini terpenuhi dengan ma'ruf, maka keinginan berbuat kejahatan akan sirna. Sebab faktor utama adanya kejahatan adalah tidak terpenuhinya basic need secara ma'ruf. Dan menjadi fitrah bagi manusia akan tenang dengan hidup berkecukupan. Apalagi dengan penerapan syariat di berbagai bidang kehidupan, maka ketenangan dan kebahagiaan dapat tercapai tanpa memikirkan adanya riba dan kezoliman kebijakan. Bahkan rakyat akan memfokuskan kehidupan dunianya kepada akhirat, kejayaan Islam, dan kaum muslimin. Kesibukan bagi manusia hari ini yang berputar pada kebutuhan pokok akan teralihkan kepada perjuangan menegakkan kalimatullah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selengkapnya, bisa kunjungi website narasipos.com. Terima kasih sudah menonton video di Narasi Pos Media. Jangan lupa like, komen, dan share video-video Narasi Pos Media.